Halo, selamat datang di channel Richard Win Putra. Video kali ini akan membahas bagaimana kalian semua bisa membuat sebuah artikel, research artikel tentunya ya. Kita sering mengenal dengan kata research artikel ataupun academic artikel dengan metode desain atau perancangan gitu ya. Nah, mungkin teman-teman sering dengar artikel ilmiah ya, mungkin bagi teman-teman yang lagi ngerjain skripsi misalnya ya, atau tesis mungkin, atau mungkin disertasi. Nah, nanti di video ini kalian bisa mempelajari seperti apa sih sebenarnya kalau kita membuat sebuah artikel ilmiah atau penelitian ilmiah, riset ya, kita sering sebut riset atau paper gitu ya, tapi sebenarnya itu artikel ilmiah lah bahasa ininya ya, bahasa yang lebih enaknya gitu ya. Nah, sebenarnya nanti macam-macam teman-teman ya. Saya akan menjelaskan nanti di video berikutnya, di video ini gitu ya. Apa sih tipe-tipe research artikel sebenarnya gitu ya, dan sebuah artikel ilmiah yang desain itu seperti apa sih komponennya gitu ya. Jadi silakan dinikmati video kali ini. Saya akan berganti screen menjadi screen sharing. Thank you. Oke, baik. Di video ini kita tadi saya sudah jelaskan akan membahas apa sih sebuah artikel ilmiah yang kerjaannya ialah membuat sebuah desain. Nah, menarik nih ya. Design research, sebuah riset yang mendesain. Nah, itu. Oke. Sebuah riset yang mendesain. Jadi apa sih kan desain kalau kita artikan secara ke bahasa Indonesia ya sebenarnya rancangan ya teman-teman ya, rancangan. Jadi sebuah artikel ilmiah yang keluarannya atau outputnya ialah rancangan. Nah, jadi sebenarnya sebuah riset yang desain itu sebenarnya sebuah riset juga gitu ya. Bukan berarti kita merancang sesuatu tuh udah gitu, ngerancang doang itu bukan riset gitu ya. Itu sebenarnya sebuah riset. Cuman risetnya itu saat kita mendesain, kita tuh memakai beberapa pragmatisme teori sebagai prinsip dari kita punya rancangan. Jadi kita ngerancang nggak sembarangan ngerancang gitu teman-teman ya. Jadi kita sambil ngerancang, kita memperhatikan beberapa basic-basic atau pakem-pakemnya tuh teori-teorinya gitu ya. Nantinya ya teman-teman, proses secara dalam risetnya itu kita akan memunculkan atau membuat sesuatu yang memang belum ada gitu. Misalnya kalau misalnya kita pengen membuat sebuah mekanisme bagaimana orang bisa membayar secara digital misalnya gitu ya, dengan softwarenya, prosedurnya, lalu juga interaksinya gitu ya. Nah, atau standar-standar security-nya. Nah, komponen-komponen itu kita akan menjahitkan gitu ya. Nah, nanti kita sebut sebagai sebuah artifak. Jadi sebuah artifak yang memang kita rancang untuk menyelesaikan sebuah masalah gitu ya. Jadi dipakai di sebuah proses gitu ya. Nah, tentunya dalam merancang sebuah artifak ini kita mesti buat secara terstruktur, teman-teman ya. Secara general, mungkin kalian nih dulu waktu kuliah ya, atau mungkin sekarang lagi kuliah, kenal ada qualitative research, ada quantitative research. Ya, mungkin kalau anak-anak manajemen, accounting sering dengarnya yang namanya kuantitatif ya, pakai variabel gitu ya. Bisa diuji korelasi, regresi, ada juga SEM gitu ya. Nah, macam-macam ya teman-teman ya. Nah, kalau si design research ini sebenarnya ada di ranahnya qualitative research gitu ya. Tapi nantinya tentunya kita bisa kombinasikan di beberapa tahapannya dengan qualitative research nantinya gitu ya. Oke. Design science research. Nah, ini metodologi yang populer dalam sebuah merancang artikel yang sifatnya itu desain tadi ya. Design research itu ada satu buat metodologi yang populer, metodenya namanya design science research. Ya, teman-teman. Ini ada beberapa ya penulisnya, yaitu Hefner, Pevers, atau Simon. Ada banyak gitu ya, tapi di kampus biasanya teman-teman saya juga pakai, biasanya kalau nggak Hefner ya Pevers gitu ya, tapi secara konsep agak mirip teman-teman ya, jadi silahkan di explore. Nah, jadi kalau kita lihat di sini di layar ya, jadi apa sih analisa perancangan? Ini kan dulu kan kalau anak-anak IS atau IT mungkin tahu nih ya, jangan bikin skripsi analisa perancangan, jangan bikin tesis analisa perancangan. Nah, sebenarnya analisa perancangan itu ialah design research teman-teman. Jadi kita sebuah artikel yang kita mendesain sesuatu outputnya gitu ya, prosesnya mendesain dan outputnya desain gitu ya.
Nah, tapi ingat kita mesti bisa mengikuti struktur-struktur yang benar. Gitu ya, approach-nya harus jelas gitu ya, teman-teman ya. Nah, di sini saya menunjukkan ada contoh ya gitu ya, desain versus desain teori. Nah, di sebelah kiri teman-teman, di sebelah kiri layar nih, kiri layar atau kanan layar, kiri layar ya kalau lihat dari layar, ada sistem desain. Nah, ini sebenarnya output teman-teman. Contoh output ya, kita bikin ini ialah sebuah rancangan arsitektur YouTube misalnya gitu ya. Jadi ada mobile client, akan connect ke CDN server ya, nanti untuk mengambil kontennya, lalu ada connect ke backend-nya, ada microservices yang serving request-nya gitu ya, database juga yang menyimpan datanya dan seterusnya. Ini rancangan ini sebenarnya output dari sebuah artikel ilmiah yang sifatnya desain. Ini output rancangannya. Sementara di sebelah kanan ada desain sebagai teori gitu ya. Jadi bisa seperti noun kata kerja ya, noun kata benda atau verb kata kerja gitu ya. Yang sebelah kanan ini kata kerja nih. Jadi kita untuk menghasilkannya sebelah kiri, yang sistem desain kita harus ada tahapan-tahapannya. Requirements gitu ya, gatheringnya, planning dan seterusnya, user design, construction, the solution, and then evaluation misalnya gitu ya teman-teman ya. Berapa tahapannya. Ini contoh teman-teman. Tadi saya bilang di awal ya, ada beberapa metodologi yang populer, salah satunya si Design Science Research dari Hefner, itu 2004. Ada revisi-revisinya 2011, beberapa tahun berikutnya ada revisi-revisinya, penebalannya ya. Tapi secara umum kita bermain di area tengah teman-teman, di develop gitu ya. Develop, nanti development dari artefak ini, merancang ini kita nggak sembarangan merancang teman-teman. Kita harus menyertakan area-area di environment ya, relevansinya dan knowledge base gitu ya. Kita menyertakan kedua itu dan juga kita harus bisa mengevaluasi dan menjustifikasi rancangan kita gitu ya teman-teman ya. Jadi itu keyword ya teman-teman ya, justifikasi dan evaluasi. Itu keywords yang penting sebenarnya di rancangan. Oke. Secara umum strukturnya seperti ini ya. Jadi kalau kita bicara mengenai ini, sebelah kiri itu artikel ilmiah secara umum ya teman. Kalian mungkin semua udah pernah bikin artikel ilmiah, belajar gitu ya, dari dosen, dari writing class dan seterusnya. Kita start dari introduction, telling the stories to the readers gitu ya, and then kita perkuat dengan berbagai macam literatur review, ontologi gitu ya dan seterusnya. Lalu kita declare metode apa yang kita gunakan untuk riset kita. Baru setelah itu kita akan jelaskan discussion-nya di body biasanya ya. Apa sih rancangan saya, bagaimana menyelesaikannya, gimana evaluasi dan seterusnya hingga ke conclusion. Nah, kalau kita mappingkan ke DSR model di sebelah kanan teman-teman ya, ada awareness, suggestion, development, evaluation, communication. Ini bisa kita bisa kita mappingkan gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin soal awareness, kita ngomongin di introduction dan literature review tuh teman-teman. Ya, ngomongin soal suggestion itu di literature review dan introduction, dua-duanya kita masukkan. Development kita mulai masukin di bab 4 tuh, di methods and body gitu ya. Development. Evaluation juga biasanya di bab 4, di body gitu ya, di discussion-nya. Baru nanti conclusion itu sebenarnya komunikasi. Kita mengsummary-kan apa sih kita temukan dan bagaimana implikasinya terhadap bidang yang kita tuju itu gitu teman-teman ya. Jadi sebenarnya ya di mappingkan sebenarnya lurus-lurus aja gitu ya. Nah, saya berikan contoh mungkin teman-teman ya, contoh bagaimana kita membuat sebuah artikel yang, ini dalam kasus saya karena tadi saya bilang di awal di perkenalan video saya memang bidangnya di blockchain ya, jadi memang saya punya pengalaman riset, doktoral dan juga praktisi di blockchain. Nah, kalau kita ingin membuat sebuah artikel di area blockchain, yang pertama kita harus cerita dulu nih, misalnya case-nya ini mau ngomongin soal identity management system, jadi sebuah sistem untuk manage identity ya, misalnya gitu. Tapi misalnya pengen pakai blockchain nih, ide awalnya gitu ya. Nah, kita ngomongin dulu nih sebuah identity management system itu sebenarnya apa sih gitu ya? Itu apa secara sistem gitu ya? Terus gimana blockchain bisa membantu atau bisa berperan di area sistem ini gitu ya? Itu yang pertama kita ngomongin. Lalu kita di chapter 2 kita akan menstrukturkan nih, ada dua bagian penting sebenarnya ya. Ontologi, yaitu asal usulnya blockchain itu apa sih, smart contract itu apa, web3 itu apa gitu ya. Ya mungkin identity management system itu apa gitu, itu di ontologi itu apa sih sebenarnya itu,
barang apa itu gitu ya. Di bab 2 kita harus jelaskan sedikit. Mungkin kita bisa ambil satu section, 2 section gitu ya. Baru kita juga bahas penelitian-penelitian yang memang udah main di area sini itu sebenarnya apa gitu ya. Siapa aja sih yang udah misalnya bikin mathematical model for contohnya compressing identity data in the blockchain misalnya, atau misalnya penelitian apa yang udah bikin mekanisme untuk zero knowledge di blockchain untuk keperluan identity misalnya, atau apapun itu, atau misalnya blockchain native-nya emang udah ada identity management-nya misalnya. Nah, kita lihat tuh sebisa mungkin kita main yang memang cari sumber ya yang memang udah spesifik ke arah situ gitu teman-teman ya. Ke arah misalnya ya kalau ngomongin blockchain for identity ya ngomongin dua itu gitu ya, spesifik. Sebisa mungkin gitu ya. Nah, di chapter 3 umumnya kita akan mendeclare metode-metode yang kita pakai gitu ya. Di sini misalnya kita lihat kalau emang kita ambil standar-standar misalnya untuk identity management standard kita ambil dari misalnya dari GRI misalnya gitu ya, saya nggak tahu banyak misalnya standarnya gitu ya, atau mungkin misalnya dari Microsoft kita ambil gitu ya, kita lihat kita membiasma ke sana dan seterusnya, atau W3C misalnya gitu ya standarnya. Nah kita declare bahwa kita akan menggunakan guideline atau mungkin pakem-pakem dari sana gitu ya. Kita juga bisa menjabarkan di sini existing process in identity management system, apa aja sih proses yang sekarang berjalan gitu ya, kita bisa jelaskan di situ ya di chapter 3 ini, dan bagaimana kita collecting data, bagaimana kita bisa merancang, kita come up dengan rancang kita seperti apa prosesnya, kita juga jelaskan di chapter 3 ini nanti teman-teman ya. Nah di bab 4 sebenarnya bahasa anak sekarang tuh mungkin dagingnya ya teman-teman, jadi mungkin ini bahasan utamanya lah gitu ya. Nah ini ada satu yang saya merahin di bawah ini yang memang biasanya jadi mistake, bukan mistake sih sebenarnya, jadi hal yang memang bisa dihindari oleh teman-teman atau kalian yang memang lagi bikin paper ya atau artikel ilmiah ini ya. Jadi UI itu sebenarnya opsional teman-teman ya, atau mungkin malah lebih ke arah tidak dibutuhkan sebenarnya gitu ya, karena memang kita tidak mau melihat bagaimana interface-nya sebenarnya, kecuali kalau memang itu jadi sebuah luaran yang memang matters bagi masalah di awal gitu ya, tapi biasanya kita tidak perlu sampai menjelaskan UI-nya gitu teman-teman. Jadi cukup kita lihat arsitekturnya, data or message flow-nya gitu ya, kita rancang activity-nya, sequence-nya gitu ya. Lalu kalau emang kita punya beberapa function untuk tadi saya bilang misalnya pengen ada zero knowledge proof misalnya, atau pengen ada privacy function lainnya gitu ya, kita punya mathematical model yang memang merepresentasikan bagaimana proses kita bisa converting dari data ke hash-nya misalnya, atau ke data lainnya, transforming datanya gitu ya, atau processing datanya. Nah lebih baik kita menyiapkan itu teman-teman ya, matematika model ataupun mungkin pseudocode gitu ya. Nah baru kalau memang kita rasa itu perlu dan itu memang penting bagi research problem dan questionnya di awal, kita boleh sertakan UI, tapi biasanya sih tidak perlu ini teman-teman ya. Ini chapter 4 ya. Nah ini di chapter 4.5 ini ya, ini yang saya bilang 4.5 ya. Jadi kenapa saya abu-abu di bawah ini ya teman-teman ya, karena memang ini umumnya ya seringkali bagi kalian yang memang lagi S1, S2, S3 sama aja ya, seringkali tidak dilakukan dengan baik, karena memang ini bagian yang paling biasanya ya paling challenging bagi kita, apalagi kalau kita memang tidak punya skill atau belum punya skill lah, belum belajar coding gitu ya, atau belum belajar buat pakai platform simulasi gitu ya. Ini memang bagian yang memang biasanya agak sedikit jarang dilakukan, tapi sebenarnya ini paling penting dalam hal misalnya paper ini pengen outstanding dibanding lain, ini paling penting gitu ya. Nah chapter 5 kita tentunya conclusion, kita mengkomunikasikan finding kita kepada pembaca dari artikel ilmiahnya gitu ya. Nah untuk eksperimen gitu ya, tadi kan di bagian 4.5 saya bilang ada eksperimen, benchmarking, dan evaluation. Nah eksperimen dan evaluation, nah eksperimen ini sebenarnya kita harus benar-benar hands on teman-teman ya, hands on. Kita kalau emang kita mau coding, kalau kita emang mau
simulasi dengan simulation tools misalnya Excel ataupun complex system simulation tools kayak Machination misalnya gitu ya. Ya silahkan disimulasikan gitu ya, atau pakai Python gitu ya, simulasi pakai beberapa CAD misalnya gitu ya, silahkan simulasikan ya. Terus coba testing aja dengan skenario tertentu gitu ya, pakai JavaScript misalnya gitu. Ini dalam case ini misalnya kalau di blockchain itu kita nulis smart contract-nya gitu ya, kita testing dengan JavaScript, pakai looping, pakai apa, silakan skenario aja ya, pakai Waffle punya library gitu ya, capture resultnya di show di papernya gitu ya. Itu kalau ngomong soal eksperimen gitu ya. Lalu benchmarking, nah ini yang bukan susah gampang tapi susah gitu ya, susah sekali sebenarnya gitu, karena kita mesti bisa mengcapture metriknya, lalu kita bisa membandingkan dengan existing metric. Misalnya kalau di kasus ini ya, identity management system dengan non blockchain versus blockchain in our experiment misalnya gitu ya, itu sulit sekali itu untuk bisa membandingkan gitu ya. Tapi mungkin membandingkannya nggak bisa dengan angka, kita bisa dengan cara konseptual explanation, evaluation gitu ya, bisa juga. Tapi lebih baik dengan discrete number, dengan angka gitu ya teman-teman ya. Tapi memang ini tidak mudah, tapi biasanya perlu dilakukan. Dan terakhir, evaluasi eksperimennya ya. Tadi kan sebenarnya membandingkan antara eksperimen kita dengan benchmarking data yang sudah ada gitu teman-teman. Oke, jadi itu dia video penjelasan mengenai design research ya. Jadi sebuah research atau artikel ilmiah yang memang bermain di area desain. Jadi nanti outputnya adalah sebuah rancangan gitu ya teman-teman ya. Nah, semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua gitu ya. Tetap semangat bagi teman-teman atau kalian yang lagi skripsi atau tesis S2 atau mungkin disertasi S3 gitu ya. Nah, atau mungkin sedang ngerjain artikel ilmiah dari dosennya ya, tugas gitu ya. Jadi tetap semangat. Semoga bisa membantu kalian gitu ya. Jangan ragu-ragu untuk komentar saja di bawah ya, di bawah sini jika ada pertanyaan, dan saya akan mencoba menjawab dengan sebisa mungkin ya. Terima kasih. Salam.